Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Noverlika dengan NIM A1C220016. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi tahun 2020. Saya ingin menjelaskan tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Dalam hal ini, bahasa Indonesia diketahui mempunyai dua kedudukan. Yang pertama sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antar warga, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Sedangkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat perhubungan tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua, saya ingin menjelaskan tentang fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa baku. Yang pertama, fungsi pemersatu. Yang kedua, fungsi pemberi khas. Yang ketiga, fungsi penambah kewibawaan. Yang keempat, sebagai fungsi kerangka acuan. Fungsi pemersatu itu, bahasa Indonesia mempersatukan suku bangsa yang melatar budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Yang kedua, fungsi pemberi khas, yaitu bahasa baku memperbedakan bahasa yang satu dengan bahasa yang lain. Fungsi penambah kewibawaan, yang bagi orang yang mahir berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang keempat, fungsi sebagai kerangka acuan. Yang ketiga, ciri-ciri bahasa baku dan ciri-ciri bahasa tidak baku. Yang pertama, ciri-ciri bahasa baku yang pertama yaitu bentuknya tetap dan tidak mudah berubah. Yang kedua, tidak terpengaruh oleh bahasa asing ataupun daerah lain. Yang ketiga, penggunaan sesuai konteks dalam kalimat dan biasanya bukan bahasa yang digunakan percakapan sehari-hari. Yang keempat, memiliki arti yang pasti, tidak berlebihan. Ciri-ciri bahasa tidak baku, yang pertama, umumnya digunakan dalam percakapan sehari-hari. Yang kedua, dipengaruhi oleh bahasa daerah dan bahasa asing. Yang ketiga, dipengaruhi oleh zaman. Yang keempat, bentuknya mudah berubah. Yang keempat, saya menjelaskan tentang pendapat saya tentang bahasa Indonesia dalam penggunaan sosial media. Bahasa merupakan identitas dan kebanggaan suatu bangsa. Oleh karena itu, untuk membangun rasa percaya diri yang kuat, sebuah bangsa memerlukan identitas. Identitas sebuah bangsa dapat diwujudkan melalui bahasa. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia harus dijunjung tinggi, selain bendera dan lagu kebangsaan. Di dalam pelaksanaan fungsi ini, bahasa Indonesia harus memiliki identitas tersendiri yang membedakannya dengan bahasa yang lain. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia mempercerminkan budaya sosial yang mendasari rasa kebanggaan. Bangsa Indonesia harus merasa bangga karena memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang telah menyatukan berbagai suku bangsa yang berbeda. Maka, atas dasar kebanggaan itu, bahasa Indonesia harus terus dipelihara dan dipertahankan. Tentunya, beragam upaya dapat dilakukan dalam mengembangkan bahasa Indonesia yang menjadi perhatian kita bersama sebagai sebuah bangsa yang berbudaya. Pusat bahasa yang ditunjuk oleh negara sebagai lembaga yang berkepentingan mengawal pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia juga telah melakukan berbagai macam program agar masyarakat dapat menanamkan sejak dini rasa cinta dan bangga terhadap bangsa Indonesia dengan cara membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar sesuai dengan kaidah yang berlaku. Akan tetapi, usaha-usaha tersebut dirasa masih kurang berdaya membendung pesatnya efek negatif dari sosial media terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Namun demikian, optimisme kebangsaan harus tetap tumbuh dan terus digalakkan, utamanya dalam menumbuhkan kecintaan dan kebanggaan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa yang seperti kita
dibicarakan setiap hari secara baik dan benar dalam berinteraksi, berkomunikasi di dalam lingkungan keluarga ataupun di luar lingkungan keluarga, di tengah masyarakat, dan juga dalam penggunaannya di media sosial. Sekian dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan apabila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.